mengenai ini ekosistem yang ada pada danau dan pada kolam. Oke, sekarang ke ekosistem danau terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat itu di danau ada berbagai macam ekosistem, baik dari ekosistem yang paling daratan itu, dari daratan kemudian ke bagian tepinya, nanti akan masuk lagi ke bagian dasar danau itu. Sama seperti ekosistem yang ada di perairan laut. Nah, di sini bisa dilihat itu pengertian dari danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut itu dikelilingi oleh daratan. Danau juga merupakan salah satu ekosistem air tawar yang termasuk ekosistem air tenang. Kemudian ekosistem danau itu ditandai oleh adanya bagian perairan yang dalam sehingga tumbuh-tumbuhan berakar itu tidak dapat tumbuh di bagian ini. Kemudian berbeda dengan ekosistem kolam yang tidak dalam. Kedalaman ekosistem kolam itu paling dalam itu sekitar 4 sampai 5 meter. Yang memungkinkan tumbuh-tumbuhan itu berakar dapat tumbuh di semua bagian perairan. Kemudian komunitas organismenya yang hidup di danau itu ada tumbuhan dan hewan sesuai dengan kedalaman dan jarak tepinya. Nah, ini sama seperti di perairan laut, ada bagian daerah litoral, kemudian ada limnetik, profunda, dan daerah bentik. Untuk yang daerah litoral ini, dia itu merupakan daerah yang dangkal, cahaya matahari itu bisa dapat menembus dengan optimal, airnya itu hangat, berdekatan dengan tepi, tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar, dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. Kemudian komunitas organisme itu sangat beragam, termasuk jenis-jenis ganggang yang melekat, khususnya diatom, berbagai siput, kemudian ada remis, serangga, krustasea, ikan amfibi, reptil air, dan semi air itu bisa kura-kura dan ular, itik angsa, dan beberapa mamalia. Kemudian ke daerah limnetik, ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan juga masih dapat ditembus sinar matahari, dihuni berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Ini cyanobacteria itu termasuk ini bakteri itu yang bisa berfotosintesis karena dia punya zat hijau itu. Sudah saya carikan di deskripsinya. Ganggang ini bisa berfotosintesis dan bereproduksi dengan kecepatan tinggi, baik itu selama musim panas dan musim semi. Kemudian zooplankton ini sebagian besar termasuk rotifera dan udang-udangan kecil yang memangsa fitoplankton. Jadi ini sebagai herbivora. Zooplankton ini kemudian akan dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar akan dimangsa oleh ular, kura-kura, dan burung pemakan ikan. Kemudian ada daerah profundal. Daerah ini sudah merupakan daerah yang dalam, tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Mikroba dan organisme lain itu menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mengurai detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Kemudian ada daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme yang mati. Kemudian di danau itu ada suksesi, adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Di sini ada berbagai macam perairan di danau, ada oligotrofi, mesotrofi, eutrofi, dan distrofi. Sudah saya carikan di sini. Yang danau oligotrofik itu ini yang paling rendah unsur haranya, kemudian oksigennya itu terlalu tinggi,
tanpa ada pembagian kolom air yang jelas. Kemudian daerah mesotrofi itu perairan yang tingkat kesuburannya sedang, ada kemelimpahan zooplankton, kemudian ada perairan eutrofik, itu sudah nutriennya tinggi, kemudian adanya tumbuhan dan hewan air yang hidup di dalamnya, dan perairan distrofi ini perairan yang banyak mengandung bahan organik. Kemudian peran danau, yang pertama danau sebagai sumber bahan makanan. Ini penting bagi manusia, bahan makanan itu dapat diambil dari danau, bergantung pada tingkat suksesi, dan pada strategi manusia itu memungut hasil dari danau. Kemudian yang kedua sebagai tempat penyimpanan, yaitu penampungan air baik untuk irigasi, bahan baku air minum, dan industri. Dan sebagai pariwisata, bila danau itu bagus, kemudian pembangkit listrik tenaga air, dan olahraga. Macam-macam jenis danau berdasarkan pola peredaran air. Danau itu dibagi beberapa macam. Ada danau dimiktik, yaitu terjadi perairan air secara menyeluruh dalam 2 musim setiap tahunnya. Kemudian ada danau monomiktik dingin. Suhu air ini tidak melebihi 4 derajat Celcius. Ini biasanya di wilayah kutub dan terjadi pergolakan terjadi di musim panas, yang artinya itu saat musim panas ini kemungkinan bisa lebih itu dari 4 derajat itu, tapi suhunya itu tidak begitu naik tinggi. Kemudian ada danau monomiktik panas. Suhu air ini tidak pernah kurang dari 4 derajat Celcius. Ini adanya di wilayah subtropik, misalnya di Eropa ya, dan pergolakannya ini terjadi di musim dingin itu. Bisa jadi ini bisa lebih dingin dari 4 derajat Celcius. Kemudian ada danau polimiktik, air beredar terus-menerus. Bila ada periode stagnasi terhenti, periode ini sangat pendek di wilayah tropik yang letaknya tinggi, terdapat di atas permukaan air laut. Kemudian ada danau oligomiktik, pencampuran air itu jarang atau lambat, suhunya stabil sebagaimana didapatkan di banyak danau tropik. Kemudian ada danau meromiktik, terdapat pelapisan atau pembagian air permanen, pada umumnya sebagai akibat perbedaan kimia antara air hipolimnion dengan air epilimnion. Nanti bisa dicari nih istilah ini. Kemudian di danau itu terjadi hubungan antar komponen ekosistem. Tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup sendiri. Di antara makhluk hidup dan lingkungannya itu saling berinteraksi. Dan interaksi itu bisa berupa rantai makanan, yaitu perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu, baik itu dari produsen sampai konsumen puncak. Sedangkan kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan itu akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi jaring makanan itu misalnya tumbuhan dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan mungkin oleh ular, burung, makanannya sama, itu akan membentuk jaring-jaring makanan. Jika dalam suatu ekosistem itu digambarkan jumlah populasi produsen sampai konsumen tertinggi, akan membentuk ini gambaran seperti piramida, yaitu piramida makanan. Supaya piramida itu makan terus dengan baik, maka itu populasi dalam ekosistem itu harus seimbang. Oleh karena itu, tentunya jumlahnya produsen itu harus lebih banyak daripada konsumen tingkat pertama. Dan konsumen tingkat pertama itu harus lebih banyak daripada tingkat konsumen kedua dan seterusnya. Sekarang ke ekosistem kolam. Tipe ekosistem ini merupakan ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia, bukan dari alam. Kemudian merupakan tipe ekosistem air tawar, kandungan garamnya itu 0, tidak asin. Kemudian komponen penyusunnya itu sama, ada biotik dan abiotik, bedanya dengan kemelimpahannya tentunya.
Yang biotek juga ada produsen, konsumen, dekomposer, dan detrivor atau pengurai. Nah, ini yang biotik itu produsennya berupa lumut, kemudian konsumennya bisa ikan pemakan tumbuhan, kemudian pengurainya ini bisa dari bakteri yang hidup di kolam itu, dari kolam yang tidak dibersihkan ini, baik itu bakteri yang lebih banyak ini, bakteri yang merugikan. Kemudian untuk detritivor, bisa jadi siput ini, dia itu pemakan dari bahan organik yang telah mati. Kemudian abiotik ini mungkin ada salinitas tapi tidak begitu asin. Kemudian ini faktor-faktornya yang mempengaruhi pada ekosistem kolam. Selain salinitas ada suhu, angin, intensitas cahaya, dan udara. Jadi bila misalnya suhunya dingin, otomatis jumlah makhluk hidupnya juga sedikit. Juga di sini juga ada angin ya. Mungkin kalau anginnya kencang, juga makhluk hidupnya di situ juga tidak akan bisa hidup di situ. Kemudian penerimaan cahaya juga yang masuk itu akan mempengaruhi terhadap tumbuhan yang untuk dapat berfotosintesis. Kemudian rantai makanan itu ada fitoplankton, tumbuhan ini dimakan oleh zooplankton dan zooplankton dimakan oleh ikan. Kemudian piramida makanan itu ada produsen, trofik 1 itu sebagai fitoplankton ini, trofik 2 zooplankton sebagai konsumen pertama, dan ketiga ikan itu sebagai konsumen kedua. Di sini ada hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik, yaitu pengaruh udara terhadap makhluk hidup. Mana yang tadi? Oh, kali. Oke, saya lanjutkan. Hubungannya di sini biotik dan abiotik itu saling berkesinambungan. Baik ini pengaruh lingkungan itu, pengaruh udara terhadap makhluk hidup yang ada di kolam itu bisa akan mempengaruhi terhadap suhunya itu, kemudian pengaruh air terhadap makhluk hidup, kemungkinan ini adalah kualitas airnya itu bisa buruk ataupun masih bagus sebagai tempat sarana hidup. Kemudian ini pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah yang ada di kolam, kemudian pengaruh tumbuhan ini terhadap tanah dan udara yang ada di sekitar kolam. Kemudian hubungannya itu yang saling ini bertimbal balik, ada simbiosisnya, baik itu bersifat netral, kemudian kompetensi, perebutan, ataupun predator, saling memakan. Kemudian untuk yang menguntungkan itu ada yang mutualisme, kemudian yang komensalisme ini tidak diuntungkan ataupun dirugikan, kemudian juga yang merugikan ini bersifat parasitisme. Ini yang untuk netral, komponen biotik yang tidak berpengaruh pada rantai makanan antara ikan dengan ini, dengan bekicot ya. Keduanya ini tidak memiliki hubungan karena tidak ada dalam rantai makanan. Kemudian untuk yang kompetensi, misalnya persaingan untuk mendapatkan satu tujuan yang sama antara dua individu atau lebih. Misalnya antara bekicot dengan ikan ini, dia itu terjadi perebutan, entah itu perebutan dari nutrisi tumbuhannya. Kemudian yang predasi, salah satu individu memangsa individu lainnya untuk mempertahankan hidup, misalnya zooplankton, itu akan dimakan oleh ikan. Kemudian yang mutualisme ini,
antara tumbuhan dengan ikan. Ikan mungkin dapat naungan dari pepohonan ini sehingga suhu dari air itu tidak akan begitu panas. Ataupun itu ada bahan-bahan organik yang jatuh dari pohonan ini yang dapat dimakan oleh ikan. Kemudian simbiosis komensalisme ini yaitu salah satunya diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan, misalnya antara induk ikan dengan anak ikan. Kemudian yang parasitisme, yang diuntungkan adalah siput dan yang dirugikan adalah rerumputan. Kemudian peran ekosistem itu ada siklus air, siklus nitrogen, siklus karbon dan oksigen, siklus fosfor, dan belerang. Nah, ini siklus air. Adanya kondensasi. Kondensasi itu akan menyebabkan hujan turun ke bawah, terjadi infiltrasi, kemudian bisa jadi dia akan kembali ke udara melalui transpirasi atau penguapan atau perkolasi masuk ke aliran di sini ekosistem kolam, kemudian terjadi evaporasi, penguapan yang ada di kolam, kemudian penguapan itu akan berkumpul di sini di awan, kemudian awan akan saling bertumpuk, kemudian membentuk hujan dan kembali ke ini ekosistem kolam. Untuk siklus nitrogen yang ada di udara itu akan ditangkap oleh tanaman melalui akar tanamannya yang biasanya bersimbiosis dengan bakteri yang menguntungkan pada akar tanaman itu. Kemudian terjadi amonifikasi atau perubahan nitrogen bebas itu dari N2 menjadi NH3 atau NH4. Kemudian dengan adanya bakteri nitrifikasi akan diubah oleh ini bakteri Nitrobacter dan Nitrosoccus itu dari NH3 atau NH4 akan diubah menjadi NO3 atau NO2. Dan ini yang biasanya dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Dan tumbuhan melepas kembali ke udara dengan bentuk N2. Kemudian siklus karbon dan oksigen, terjadinya fotosintesis, itu akan mengeluarkan hasil fotosintesisnya berupa oksigen yang dapat dimasukkan oleh hewan atau manusia, dan manusia mengeluarkan CO2 yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Ataupun ini ya, karena kenapa ini bisa dalam tanah, karena bahan-bahan organik yang ada dalam tanah itu saat mati dia juga mengeluarkan karbon dioksida yang tentunya akan diserap oleh tumbuhan. Kemudian siklus fosfor, di sini bisa dilihat itu jumlah PO4-nya itu berada dalam bebatuan, dia masuk dalam tanah, kemudian ke air, dan setelah di air bisa jadi dia akan menumpuk di tambang, dan di tambang yang akan digali bentuknya seperti ini lagi. Nanti bisa dicari di internet ini untuk lebih lengkapnya siklus fosfor. Kemudian untuk siklus belerang, ini bisa dilihat ini dari tumbuhan ya, tumbuhan itu berupa ada SO4-nya dimakan oleh hewan, kemudian hewannya mati, direduksi dalam tanah itu menjadi desulfibrio dan disolfomaculum, diubah menjadi H2S, kemudian ini melalui asap gunung berapi dia akan masuk ke udara menjadi SO4 oleh bakteri yang mungkin ada di udara, itu akan diubah lagi menjadi H2SO4 dan akan turun ke tanah berupa hujan asam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Iya. Itu kalau tidak salah di slide yang kedua atau yang ketiga. Nah, itu disebutkan kalau air di danau itu bisa tawar, bisa asin. Tapi danau sendiri itu termasuk dalam air tawar. Iya, air tawar.
Dan biasanya sih yang mana danau ini ya? Ya Iya Pak, bisa itu asin. yang di Ada atas kan bisa. bisa air tawar, bisa air asin. Tapi yang di bawahnya danau termasuk dalam ekosistem air tawar. Iya. Ya Maksud kemungkinan ya mungkin ada aliran air yang menghubungkan antara ini, antara danau dengan laut itu. Bisa jadi seperti itu. Mungkin ada aliran sungai yang menghubungkan ke danau dengan perairan yang ada di laut itu. Seperti itu. Mana ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Dan tergantung ini dari alirannya. Kalau dia alirannya tetap itu ke danau, tidak mengalir ke perairan yang ada di laut, ya kemungkinan dia termasuk itu perairan air tawar dan tidak ada sanitasnya. Gitu. kalau untuk di danau itu Pak, apa kira-kira ada predator yang mengerikan seperti di laut itu Pak? Ya ada mestinya, ya seperti ular gitu. Buaya pun kadang-kadang juga ada kan itu. Kalau misalnya danaunya itu langsung berhubungan dengan sungai, sungai yang besar gitu. Ya bisa aja seperti itu kan. Soalnya kan ada sih di situ. Ya kalau ada ular ataupun buaya itu kalau misalnya dari sungai yang langsung berhubungan dengan danau gitu. Soalnya kan buaya kan hidupnya di perairan air tawar dan itu di rawa-rawa. Kalau misalnya itu berhubungan dengan rawa-rawa, ya otomatis ada itu. Tapi kalau misalnya tidak berhubungan, kemungkinannya tidak ada sih. Terus itu lagi Pak, tadi di kolam kan salinitasnya itu kan nol. Tapi di bagian Iya, penjelasan hampir di akhir itu kenapa disebutkan ada salinitas, udara, terus intensitas cahaya gitu Pak. Nah ya, ya kemungkinan kan, nah yang namanya kolam kan dia kan harusnya kan tawar. Tapi iya. karena kolamnya banyak organismenya di situ kan, organismenya kan mengeluarkan kelenjar keringat itu. Kelenjar keringat Pak. Ya maksudnya kelenjar keringat menghasilkan keringat itu. Kan asin jadinya. Oh, ikan berarti mengeluarkan kelenjar keringat juga ya Pak? Kalau ikan sih ya kemungkinan itu dari, kan dia mengeluarkan itu dari air kemihnya itu. Kalau Oh, kolamnya di apa ya, masih banyak yang ke situ dari manusianya, ya otomatis asin. oh berarti dari hasil ekskresinya gitu ya Pak? Iya, gitu. Kan rasa air kolam kan biasanya kan tawar. Itu Iya. kan coba kalau misalnya kalian ke kolam renang gitu, air kaporitnya terus baunya semakin menyengat. Itu bisa jadi karena banyak air seni di situ. Oh, Terus iya, kalau tidak banyak air seni, terus keringat, kemudian juga dari kotoran itu. Jadinya bau kaporitnya itu semakin menyengat. Kan bau kaporit itu kan di situ kan kalau nggak salah itu untuk membunuh bakteri itu. Tapi karena baunya semakin menyengat, ya otomatis itu saling diganti tuh, diganti anunya apa, airnya itu. Jadi ada sirkulasi airnya itu yang mengalir, tidak air itu saja itu. oh, ini lagi Pak, terakhir dah Pak. Iya, ada. Tadi di bagian eh, manfaat danau di danau, nah itu menyebutkan sebagai sumber ini apa Mak? Yang di awal Pak, sumber makanan. Nah, selain ikan itu biasanya apa yang bisa dijadikan bahan makan Pak? Yang bisa diambil oleh manusia gitu? Selain ikan ya, Iya,
Jarang sih, kalaupun tumbuhan paling di situ tumbuhannya lumut gitu, lumutan di situ kan kan ekosistem danau apa ya, tidak begitu seluas dengan ekosistem yang ada di laut gitu. Terumbu karang pun juga tidak ada pastinya di situ. Ya paling ya jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan yang ada di danau itu. Ya sama itu dah, jenis tumbuhannya ya jumlahnya sedikit. Kemudian yang paling banyak ya ikan itu sudah, ya, ikan yang ada di air tawar itu di danau. Jarang sih hewan-hewan lain yang bisa dimanfaatkan. Belut mungkin kalau ada gitu. Nah itu, Iya Pak. nah itu. Ini lumayan banyak juga. Ya pun kalaupun ada bebek gitu, kalau misalnya danaunya itu langsung berhubungan dengan ini Kandang. daratan. Ada lagi yang bertanyakan? Tidak ada Pak, mungkin yang lain. Iya, yang lain. Paling sama Nurul paling Masih belum ada, Pak. belum ada ya. Iya. Nanti terima kasih untuk apa Nurul sama Paling ya. Untuk apa? Dokumentasi sama yang foto dengan Agung sudah dikirim dengan apa? Karcisnya itu. Nanti saya buat laporan SPJ-nya itu. Jadi nanti ada kejelasan ke Biru 2 nanti. Nanti pas kita kirim biar mereka percaya. Mungkin ada kegiatan apa lagi nanti saya ajukan lagi gitu. Iya, Pak. Apa banyak kegiatan. Pak Ibnu, Kemarin yang ya kemarin yang waktu ke ini waktu ada acara mangrove di Blekok ada yang datang. Saya tidak bisa datang itu waktu itu. Saya tanya ke itu siapa Awali itu mahasiswa. Ada yang datang? Enggak, Pak, enggak ada itu. Dari mana komunitasnya? Dari itu, Pak. Yang kemarin tuh yang dari SMA gitu. Banyak yang berhalangan pas waktu hari Minggu itu. iya Kenapa? Pak, nggak bisa datang kalau saya Pak. Soalnya ke kampus Iya, 1. Paginya itu ada acara kombin. Sebenarnya waktu itu acara kombinnya disuruh datang ke Jember. Tapi nanggung tuh Pak. Nanggung mau ke kampus lagi. iya. Iya, kok pas hari Minggu pada Sabtu tuh. Jamnya Iya, mesti jam 14 itu. Tak tanya ke Awali, itu kalau ngadakan kok mesti jam siang 14? Apa ada anu apa? Enggak pasang airnya. Enggak, Pak, kemarin tuh surut. Surut katanya. iya Iya, kemarin nah saya itu. di story-nya Sam itu Pak. Sepertinya surut. Tapi kita yang mau datang ke sana itu Bu Yuni tidak ada. Terus saya berhalangan harus ke kampus 1 lagi. Iya. Iya, anu dan nanti kalau misalnya ada lagi gitu. Pak, saya mau tanya, tapi ini di luar Iya. materi tentang danau dan kolam ya, Pak. Iya. Nah, Kenapa? ini kan ada itu Pak, apa fenomena gunung meletus di La Palma. Nah, itu kan lavanya Mana, Pak? sampai keluar seperti tsunami, ya bisa dikatakan seperti tsunami tuh Pak, tsunami lava gitu, sampai ini lavanya ke air laut. Nah, apa itu selain berdampak pada ekosistem di laut, itu apa bisa mengakibatkan ini apa namanya bencana Tsunami lain itu gitu.
Di mana itu? Kok saya baru tahu? Tsunami apa? Lava? Bukan tsunami, Pak. Itu gunung meletus di La Palma. Itu sudah hampir berapa minggu yang lalu gitu dah, Pak. Itu lavanya sampai kayak tsunami tuh, Pak. Banyak itu ya. Iya. Itu lavanya sampai apa ya? Ke laut tuh, Pak. Apa sih? Oh iya. Iya. Apa itu tidak kelihatan ke ininya? Apa? Yang di laut tuh, Pak. Makhluk-makhluk yang di lautnya. Ya pastinya, ya makhluk hidup yang ada di lautan itu ya terdampak pastinya. Apalagi kalau mereka itu tidak siap itu kan apa kayak ikan yang ada di lautan kan dia itu baru merasakan adanya apa adanya itu lava kalau itu bagian lavanya itu sudah menyentuh perairan gitu. Kalau belum kan dia kalau di perairan kan apa ya suhunya tidak masih belum terdeteksi itu. Kalau lavanya sudah agak mendekat tentunya perubahan suhu air itu akan terasa dan ikan-ikannya pasti akan lari. Tapi pada apa ya mikroorganisme yang kecil ataupun pergerakannya itu lambat, ya pasti terdampak gitu. Dan juga pada karang ataupun pada terumbu karang, ya otomatis akan rusak. Tapi dengan adanya lava itu, otomatis itu nanti lama kelamaan dia itu akan membuat apa ya suatu unsur hara yang subur itu biasanya. Kan lava itu ya banyak itu unsur-unsur haranya itu kalau tidak salah itu. Jadi ya pada waktu yang lama nanti itu akan timbul lagi ekosistem yang baru. Itu. Bukannya itu lava kalau sudah lama-kelamaan akan mengeras menjadi seperti batu ya, Pak? Iya, nanti nah itu batunya itu nanti kan bisa jadi apa ya? Suatu tumpukan itu mungkin tumpukan batu karang ataupun tumpukan itu terumbu karang gitu. Maksudnya jadi habitat baru bagi ikan itu. Oh. Iya, gitu. Kalaupun ada gunung berapi yang ada di laut ya otomatis itu ya organisme yang ada di sekitarnya itu akan menghindar karena perubahan suhu air gitu. Tapi biasanya kalau gunungnya sudah mati itu, ya itu otomatis akan menjadi nutrisi itu bagi kesuburan tanah itu yang ada di dasar laut. Ada lagi ditanyakan? Tidak ada udah, Pak. Oke. Ya. Tidak ada ini acara maulid. Sekarang kan libur. Iya, Pak. Waktu hari apa gitu, Pak, saya diajak anak tekla, katanya untuk siswa biologi dan dosennya itu kalau bisa ngerayakan Maulid Nabinya itu sama anak tekla gitu, Pak. Soalnya kan kita satu gedung, terus jumlahnya juga sedikit. Sampai sekarang Iya. masih dihubungi lagi, Pak. Oh, ini saya tidak dapat kabar apa-apa itu dari Tekla, dari Buan atau siapa gitu. Oh. Ya ini baru Desi yang bilang. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau ngerayakan gitu. Nanti undang siapa gitu di sana. Tapi masih belum ada informasi lebih lanjut, Pak. Iya, Mungkin tidak jadi atau bagaimana. ya itu. Nanti kalau misalnya saya tidak bisa ngajar ya mungkin tanggal 3 November mungkin saya akan ganti hari itu. Kalau misalnya mau mungkin bisa ya malam mungkin atau kuliah daring gitu. Misalnya kan minggu depan sudah luring, ya otomatis ini kalau misalnya ada pertemuan saya yang tidak bisa, mungkin bisa ganti hari gitu. Kalaupun satu hari itu diisi beberapa mata kuliah yang banyak gitu, biar kalian tidak capek. Oh, ini Pak. Kan Pak Ibnu itu di tanggal 2 atau 3-nya kan ya, Pak? Nah, kenapa Tanggal kalau 3 kayaknya.
Kalau Oh, nggak salah 3. tanggal 3, iya. Iya. Kenapa kalau ekologi perairan ini untuk minggu depan? Nah, ya minggu depannya itu diganti ke hari Senin lagi, Pak. Setelah anatomi dan fisiologi manusia itu di selanjutnya itu langsung ke ekologi perairan atau sebelumnya anatomi gitu, Pak. Iya sih, tapi ada sudah ada 3 waktu hari Senin. Ya nanti saya coba dah ya. Iya, Pak. Pakai ngajar Kalau 3, di, semester 5, di 1. paginya itu, Pak, di pagi harinya, Pak. Kalau Sebelumnya pagi hari ini jam 8 kuliahnya semester 3. Baru semester 3 kalian nanti. Iya, semester 3. Angkatannya Ipon. dengan Bu Desi itu ya, Pak. Bukan. Hah? Bukan, Iponiatul Madria sama itu Miftah. Iya, maksudnya dosennya tuh, Pak, dengan Bu Desi, bukan, Pak? Enggak, dengan saya. Oh, Iya. Yang baru nanti kalian setelahnya itu 945 semester 5. Semester satunya malah siang, setengah 12. Ya, kalau itu kasihan. Ya nanti saya cari waktu aja dah. atau ini dah, Pak, selesainya Pak Ide hari Selasa. Hari Selasa itu Pak Ida kan jam berapa selesai? 10.45 ya. Iya. Nanti itu saya kalau nggak salah setengah 12 semester 1. Biologi Iya dah, dasar. Pak. Iya gitu. Ya sudah kalau gitu saya akhiri. Selamat weekend. Ya mungkin selamat istirahat atau melakukan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Adik Nurul dan Valen, Iya, jangan lupa bahan buat praktikumnya Bu Nurul. Katanya itu minggu ini suruh hubungi. Jadi untuk ikan sama kataknya sebelum hari Minggu dikonfirmasi dulu ke saya ya, Dek. Ada apa? Masih belum gitu. Kata nyari di mana? Di rumahnya Adik dah ada kata. sabar, Rule sabar. Engkau saya nyari ya, itu tapi saya make up wa astagfirullah. Cara melatih kesabaran jangan. Merinding. Bayi ini ikannya yang hidup, Kak. Enggak ya. Ikan yang ninggoy juga ada apa-apa, asalkan jangan yang lama-lama banget tuh, Dek. Terus ini kalau bisa jangan lele dah. Soalnya kalau lele itu kan licin. Nah, itu Bisa agak susah. Gila. Iya ada apa-apa, ukurannya yang agak besar. Gurame juga gak apa-apa. Oh, mahal itu gurame, macam-macam. Kakak. Iya, katak atau kodoknya itu juga jangan yang kecil-kecil banget, Dek. Iya. Latih kata seldong, Rul. Apa itu? Yang besar itu. Iya, ya, pokoknya yang besar jangan Untuk yang beliin kecil. apa ya? Coba nengi ya Nurul nengi tikna stadion. Jadi apa nih kata-kata sembarang nah. Iya. Itu udah ada jual apa ya? Ikan banyak. Dek kata enggak tahu. Kalau dijual Pak mesti yang kata-kata apa? Yang bisa dimakan itu ya?
Duh, melok. Hari Minggu ya, Dek. Jangan lupa dikonfirmasi ke saya. Iya, iya. Tiga, bawah 2, 3, 4, 5, 6. Jangan apa nanya kampus Rul. Libur Rul. Terima PC malo ya. Tahu nah. Manjulah. Yang datang banyak Dek. Enggak dikit. Hah? Sedikit. Hari ini ya kayak tuh satu nih. Saya keluar dulu dah ya. Iya. Rul. Apa? Apa? Mandek suruh nganu kata. Mata suruh nganu ide. Oh. Cana, keluar lah. Iya. Nyaman nyoro. Pokoknya nang lele lah yuk. Rame lagi lo telok lewat cok. Lagi lo duaan. Role duaan. Cek gurame nih lah. Edim mah beli ya. Edim mah ya. Ya lele lah. Menlele gratis kan. Ya, serem benda. Kok selamat lawaman kiodi kan apa bisa loncat-loncat kok. Bisa loncat-loncat Rul. Bening kata Rul. Di kaki buru-buru wah. Boleh. Mon lain naik teka odi tak apa-apa. Ya kataan pa odi lah Rul. Bukan. Engkau sen make awal ngabas pai rumah. Nyari di mana? Apa? Nyari di mana? Sabong. Di mana? Songai. Jadi mau bodoh songai bodoh kata. Silakan. Sia, wow tau. Karena pandai sampoe. Jangan lupa skincarean. Apa? Jangan lupa pakai skincare katanya. Biar tul-tulnya itu hilang. Nyaman, pada ada dibuka kamar. Iya nyaman. Nyaman. Undangan dari apa, Rul? Undangan? Iya. Undangan dari ngobrol-ngobrol, Bella. 24 undangan. Orang deki ketong, deki nyaman ya. Tulis tangan. Iya. Ya, lekun kuliah pun. Print 24 Rul. Iya. Iya marah format tak kirim. Enggak pada kampus kan. Iya. Se proposal bila orang masuk nunggu rundown susunan acara ini kan anggaran. Kalau motor lah. Ada mepet kare berapa minggu coy.
Tahu. Mau beli-beli. Ini sampahnya cuma. Ada nyawa na yung. Yung ada isi. Tayo punya mobil. Cek lo. Oh, yang sini. Ini ada kira apa tak kirim formatnya. Oke, dah Bon, lanjut lu. Apa dah? Itu Apa? apa ketua-ketua kan kita lengkap ya. Berembang KM ya. Kok tak nengku lah. Hukum belum. Apa? Hukum belum kan? Oh, calon nanda. Orang dua on. Iya. Belum. Dia habis pribadi teh. Iya dah ya. Iya. Assalamualaikum.